Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Kurniawati dari kelas Ekonomi Syariah J dengan NIM 4011903006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan yang digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi penerima dan penempatan karyawan. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan atau jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan SDM. Dikarenakan menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Tujuan dari analisis jabatan. Untuk tujuan dari job analysis itu sendiri ada berbagai macam. Tujuan inilah yang menjadikan sebuah perusahaan mengharuskan untuk melakukan analisis akan jabatan tersebut. Berikut beberapa tujuan dari job analysis. Di antaranya, 1. Faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, membutuhkan yang namanya analisis akan jabatan. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Proses manajerial ini memerlukan sebuah tahap yang menjadikan seseorang manajer harus jeli dalam memahami karyawannya. Dengan analisis ini, seseorang akan mudah ditempatkan pada posisi yang sesuai. Yang kedua, sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Adanya analisis ini akan mampu menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Bahkan, tidak hanya itu saja, emosional seseorang serta keahlian pribadi dalam melakukan sebuah pekerjaan juga bisa tampak dalam melakukan analisis ini. Tentunya, perusahaan bisa mendapatkan seseorang yang tepat dalam mengisi posisi yang ada. Yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Hal tersebut biasanya dikarenakan job analysis membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan. Tentunya, seluruh kinerja karyawan akan lebih mudah diukur dan juga dinilai sesuai dengan standar yang ada. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan, tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga intensif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Keadaan dan juga tanggung jawab dalam mengemban tugas bisa dapat dilihat dengan mudah menggunakan analisis jabatan tersebut. Tentunya, adanya hal tersebut akan memudahkan dalam menentukan kompensasi yang harus diberikan oleh manajer sumber daya manusia kepada karyawannya. Yang kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analisis ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan dan mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Dari pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada seorang karyawan tersebut, tentunya akhirnya mendapatkan sebuah hasil yang bisa disesuaikan dengan rencana perusahaan. Tujuan yang ada terlebih dalam hal efisiensinya suatu perusahaan. Yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri.
Ketika sebuah produktivitas perusahaan mampu berjalan dengan baik, kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Peluang perusahaan untuk berkembang justru lebih banyak. Manfaat menerapkan analisis jabatan. Dalam menerapkan suatu untuk perusahaan, tentu terdapat sebuah manfaat yang diharapkan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analysis ini. Di antaranya, 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis tersebut. Kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. Yang kedua yaitu penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seorang karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan ini. Hal ini berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan kepada karyawan tersebut. Yang keempat yaitu penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sebuah kebijakan baru. Pentingnya menerapkan analisis jabatan. Melihat manfaat dan juga tujuan dari analisis jabatan, hal tersebut menjadikan hal yang sangat penting keberadaannya dalam perusahaan. Akan sangat disayangkan ketika perusahaan tidak melakukan analisis jabatan ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Di antaranya, 1. Menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang beda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, penentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Yang keempat, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terambil, tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan, bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan untuk berkembang lebih baik. Pada dasarnya, sebuah perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut tentunya menjadi langkah untuk bisa diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis ini bisa menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.